Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Oke, alhamdulillah yang hadir hari ini anak-anakku ya. Sebelum kita mulai, tolong ketua kelas Ayu dipimpin doanya anakku. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa masing-masing. Terima kasih Ananda Ayu. Bu Guru absen. Bukan. Bu Guru ingin mengecek hari ini. Bu Guru lihat banyak kursi yang kosong. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ayu, Wahyu, Tia, terus Mila, Silvi. Oke, itu izin ya semuanya ya. Oke, jadi anak-anakku, itu teman-temanmu yang tidak hadir hari ini. Dari situ kamu belajar bahwa Allah memberikan kalian nikmat kesehatan dan kesempatan. Karena banyak orang yang sehat anak-anakku, tapi tidak memiliki kesempatan. Berarti harus disyukuri. Alhamdulillah. Baik anak-anakku. Nah, hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar IPA itu menyenangkan. Apa kita belajar hari ini? Zat aditif. Baik anak-anakku. Sekarang buku lihat ini. Semua sudah bawa buku paket? Coba diangkat buku paketnya. Oke. Alat tulisnya di bawah ya. Kelas hari ini Bu Guru perhatikan bersih. Berarti komisaris hari ini hebat. Oke, tepuk tangan dulu komisaris hari ini. Baik. Nah, sebelum kita mulai belajar anak-anakku, kita flashback dulu pelajaran pekan lalu. Kita belajar apa pekan lalu? Zat aditif. Siapa yang ingat apa itu jenis-jenis zat aditif? Siapa yang ingat jenis-jenis zat aditif? Ayu, oke Ayu. Pewarna, pemanis, pembersih, pengawet, dan pemberi aroma. Oke, beri tepuk tangan dulu. Dan hari ini kita belajar apa? Kalau kemarin kita belajar zat aditif, hari ini kita belajar zat adiktif. Jangan terkejar kan? Aditif sama adiktif itu berbeda. Paham? Nah, itu yang kita pelajari anak-anakku. Terus kemarin kita sudah melakukan ulangan harian pekan lalu masuk guru. Dan nilai tertinggi siapa kira-kira? Siapa? Kanaya. Oke. Yang tertinggi nilainya hari ini adalah Kanaya dan Email. Beri tepuk tangan dulu. Oke. Kanaya dan Email. Tepuk tangan dulu dong. Nah, sekarang kita kesini. Coba lihat. Gambar nomor 1 itu warna apa? Stres. Nomor 2 pusing. Nomor 3 gila dia bilang. Oke. Nanti kita lihat apa sih keterkaitannya dengan pelajaran kita hari ini. Kamu lihat gambar ini baik. Ini apa sih gambarnya? Kita lanjut. Nah, sekarang ini tujuan kita belajar hari ini apa? Tujuan kita belajar hari ini anakku, nanti setelah kalian melakukan literasi dan diskusi, kalian nanti diminta untuk bisa mengklasifikasikan jenis zat aditif dengan tepat. Kedua, kalian nanti bisa menentukan dampak penyalahgunaan zat aditif bagi manusia dengan tepat. Yang ketiga, nanti kalian diminta bisa menganalisis cara kerja zat aditif dalam tubuh manusia. Dulu percaya diri. Yang keempat,
nanti kalian mampu menilai zat aditif yang dapat dimanfaatkan bagi dunia kesehatan. Itu yang keempat. Kemudian tujuan yang berikutnya yang kelima, nanti kalian akan diminta mampu menghubungkan upaya pencegahan diri dari narkotika dengan tercapainya cita-cita dengan tepat. Setelah itu kamu diskusi ya, melakukan kajian literasi, kamu nanti diminta mempresentasikan hasil diskusimu tentang cara upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Bisa dipahami anakku? Bisa. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Kemudian ini sistem penilaian guru bagaimana sih? Seperti biasa, sistem penilaian guru itu ada 3. Yang pertama kognitif, yaitu pretest dan posttest dan ulangan harian tentunya. Kemudian ada afektif, yaitu disiplin dan kerja sama. Terakhir ada keterampilan kerjasama dan keterampilan berbicara, itu penilaian guru. Baru yang terakhir alurnya. Kita bagaimana sih cara belajar kita hari ini? Jadi cara belajar kita hari ini anak-anakku, nanti Bu Guru akan memutarkan kalian orientasi masalah video. Dari video itu nanti kalian mengidentifikasi masalahnya atau membuat pertanyaan yang mungkin muncul dari video itu. Baru nanti setelah itu kamu melakukan penyelidikan. Penyelidikannya kayak gimana? Penyelidikannya itu melakukan kajian literasi. Lalu setelah itu kalian mempersiapkan, persiapan sebelum presentasi. Baru terakhir presentasi dan diskusi dan tanya jawab. Itu alur kita hari ini. Ada pertanyaan jelas semuanya? Oke, jelas ya? Oke, itu alur kita. Berikutnya anakku, apa sih manfaat kita belajar yang hari ini? Manfaatnya anakku nanti setelah kalian belajar itu nanti kalian bisa mengenali zat adiktif sehingga dapat menghindari diri dari penyalahgunaan zat adiktif. Itu manfaatnya. Penting gak berarti itu anakku? Penting ya? Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, sekarang kita melakukan pretest. Semua ya, kita pretest, Guru bagikan soalnya. Oh ya, buku paketnya dulu jangan sampai kelihatan. Jangan sampai melihat nanti jawabannya nak ya. Taruh di pinggirnya di pojok itu, di depan. Ya. Oke, nanti jawabannya disilang, isi nama dulu, kelas, kemudian disilang mana jawaban yang benar. Oke, Bu Guru kasih waktu 5 menit untuk jawab. Silakan. Ya, anak periksa. Oh, maafkan Bu Guru belum dapat ya. Kerja sendiri nak ya. Iya, disilang nak.
Kerja sendiri ya, jangan lirik diri. Sudah? Oke. Oh. Sudah semua ya? Oke, Bu Guru koreksi sebentar. Kita lihat di mana letak kalian banyak salah. Oke. Sebentar. Oke. Baik. Jadi dari hasil Bu Guru melihat secara garis besar jawaban kalian semua untuk 5 soal pretest ini anak-anakku, pada umumnya kalian ini banyak keliru di menjawab soal nomor 3, kemudian nomor 1, 3, dan 5. Jadi nanti anak-anakku, kalian tekankan diri kalian di pelajaran yang terkait soal nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Oke, nomor 1 itu nanti kalian tuh mengklasifikasikan jenis-jenis zat adiktif. Oke, adiktif. Oke, bisa dipahami anak-anakku? Oke, ditekankan dirinya. Itu hasil pretest kita. Berikutnya, sekarang apa sih kegiatan kita berikutnya? Nah, sekarang Bu Guru akan memutarkan kalian video orientasi masalah. Video orientasi masalah. Oke, video orientasi masalah. Nanti dari video orientasi masalah ini kalian diminta untuk mengidentifikasi masalah atau membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Bisa dipahami? Ya. Bisa dipahami, baik. Jadi tolong dilihat dengan saksama videonya anak-anakku ya. Oke, Bu putarkan. Beberapa minggu sebelum ditahan atas dugaan kasus penyalahgunaan narkotika, Ahmad Zoni sempat disulap pabrik. Banyak orang yang salah fokus dengan perubahan bentuk badan Ahmad Zoni yang sangat signifikan. Suami Aris Bella itu tampil ke pabrik dengan kumis dan jenggot tebal dengan badan yang lebih berisi. Karena perubahan bentuk badan itu, Ahmad Zoni dinilai telah hidup bahagia dengan pernikahan dan keluarganya. Baru-baru ini, Ahmad Zoni ditangkap polisi karena penyalahgunaan narkotika. Ahmad ditangkap usai kedapatan mengonsumsi sabu. Namun, hingga kini polisi belum memberikan detail barang bukti yang diamankan. Ahmad Zoni ditangkap oleh satu reserse narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 8 Maret di Sentul, Bogor. Baik, itu orientasi masalahnya. Jelas videonya anak-anakku? Jelas videonya ya? Ya. Oke, silakan dipikirkan kira-kira apa pertanyaan.
kalian dalam sebuah kelompok. Guru bagi kelompoknya ya. Kelompok 1 yaitu Denderika, Leti Herniawati, kemudian Ulfa, maafkan Bu Guru, Dino dan Ihsan. Dah? Oke. Langsung nak di balik kursinya. Oke. Kemudian kelompok 2 yaitu ada Nazila, kemudian ini ada email, ada Raden Miranda dan Ariel Dwi. Oke, langsung di balik kursinya nak. Kelompok 3 Dende Lydia Kanaya, kemudian Dende Sumitri, Nia dan Yumna. Dari langsung kursinya nak. Oke, sudah ya. Kelompok terakhir kelompok 4 yaitu Ulfa, Ayu, Zaini dan Rido. Ya, langsung balik posisinya. Bu Guru bagi LKPD-nya ya sama bahan ajarnya. Oke, baik. Sekarang silahkan. Sudah duduk kelompoknya. Kemudian silahkan anak-anakku kalian baca LKPD-nya itu, baca dengan saksama. Kemudian silahkan identifikasi masalah yang tadi kalian buat itu, kalian tuangkan dalam LKPD. Ada kasus di sana. Bisa dipahami? Bisa. Kalau ada yang kurang jelas dari LKPD-nya, silahkan kalian tanyakan. Ya, lalu tanyakan kalau ada yang tidak jelas. Silakan bagi tugas anak-anakku, siapa yang mencari bahan atau solusi di LKPD di buku paket, siapa yang mencari solusi di bahan ajar, siapa yang mencari solusi di internet. Sudah bawa HP kan? Ya. HP silakan dikeluarkan HP-nya, kemudian cari solusinya, silakan bentukkan. Bagaimana solusi dari masalah yang kalian angkat? Silakan sampai nanti nulis. Siapa yang nulis? Ayu. Oke. Di sini Ayu yang nulis ya. Kemudian di sini yang nulis Nia ya, Nia. Oke. Di kelompok ini siapa yang bagian nulis? Siapa yang bagian mencari di LKPD di paket? Oke, yang mencari di internet Ariel. Sini Dino yang mencari di internet ya, seperti ngopi di HP. Siapa yang nulis di sini? Leti, baik. Silahkan anakku dikerjakan lah ya. Waktu kalian untuk menentukan identifikasi masalah dan solusinya 5 menit ya. Sekarang itu waktunya. Sekarang silahkan kalian melakukan penyelidikan atau dengan cara kajian literasi. Cari dari berbagai sumber jawaban atas rumusan masalah
yang sudah kalian buat. Silakan. Yang berasal dari tanaman apa dan Silakan Ridho cari jawabannya di internet ya. Boleh. Narkoba kepanjangan dari narkotika yang obat terlarang lainnya. Narkotika dan obat terlarang lainnya. Nomor 1 jelas ya? Kelompok 2, siapa yang nyari di internet? Oke, Adil. Siapa yang mencari di internet? Oke, oh ya. Kelompok 4. Wah, juga ini yang nulis ya. Ingat waktu kalian 15 menit ya. narkotika golongan 1 sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi. Berbahaya karena berpotensi sangat tinggi. Karena berpotensi sangat tinggi. Karena berpotensi berpotensi sangat tinggi dan menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan 1 yang termasuk narkotika golongan 1 heroin narkotika golongan 2
Ya, ada apa? Ada pertanyaan? Oh iya. Ya. Kasih ya Nasira ya. Ada lagi pertanyaan? Baik, sekarang silahkan Bu Guru kasih kalian waktu 5 menit untuk mempersiapkan presentasi. Silahkan dipersiapkan siapa yang baca ini, siapa yang baca itu, dibagi. Kalau sekiranya mau menambahkan solusi dari rumusan masalah yang telah kalian buat, boleh, silahkan.
5 menit ya, silakan. 5 menit berharga. Prepare. Bagi siapa yang baca ini nanti kalau presentasi. Oke, nanti Bu Guru tentukan siapa yang cek hasil kerja kalian, siapa kira-kira nanti yang siap presentasi. Baik, di kelompoknya kenapa? Ya, tentu saja ya. Oke. Kenapa? Iya, harus korok kambing kalau ganti nama ya Isam ya. Oh, Isam ganti nama coba. Di sini siapa sudah dibagi tugasnya yang baca ini ya? Sudah? Sudah siap? Maju kira-kira kalau disuruh? Oke. Ya, kelompok 1. Boleh diatur saja. Ini siapa yang bagian ini baca? Oke, siapa yang baca? Ya, siapa yang baca ini? Siapa yang baca ini? Iya, boleh. Dibagi nak ya. Kelompok 3 siap presentasi. Siap. Siapa yang bagian ini? Yang bagian itu sudah dibagi. Oke, nanti kita lihat siapa yang Bu Guru tunjuk untuk presentasi ya. Kelompok 4, siapa yang presentasi? Yang bagian ini sudah dibagi? Sudah. Bagian yang ini siapa yang baca? Oke. Oke. Ini apa bagiannya apa? Oke. Ya. Ya, boleh. Silakan. Sudah siap presentasi kira-kira semuanya? Ya. Sudah siap? Ya. Oke, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Baik, hari ini sudah kita ke tahapan terakhir yaitu presentasi. Bu Guru tunjuk siapa kira-kira yang maju ya? Bu Guru tunjuk kelompok 1. Silakan kelompok 1, beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan dirubah posisinya nak, ada depan, semua dirubah posisinya ada depan. Sudah siap kelompok 1? Sini lagi geser dikit. Oke. Siapa yang membuka dulu? Oke, lihat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya kami mau memperkenalkan anggota kami. Saya Leti Herniawati. Saya Hairul Iksan. Saya Dazarika Ramadan. Saya Dino. D. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang kami buat adalah 1. Apa itu narkotika? 2. Apa itu narkoba? 3. Apa dampak penggunaan narkotika? 4. Apa itu sabu? C. Rumus masalah. Rumus masalah yang kami akan cari solusinya adalah 1. Apa itu narkotika? 2. Dampak penggunaan narkotika. D. Kajian literatur. 1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. 2. Narkotika digolongkan menjadi 3, yaitu narkotika golongan 1 sangat berbahaya
Narkotika golongan 1 sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan yang termasuk narkotika golongan 1, heroin atau putau, bokoin dan digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan yang termasuk narkotika golongan 2, morfin, fetidin dan metadon. C. C. Narkotika golongan 3 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan yang termasuk narkotika golongan 3, kodein, difenoksilat. 3. Dampak penyalahgunaan narkotika. Penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketergantungan, berkurang rasa nyaman, diikuti perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan, meninggal karena overdosis, menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi dan impotensi. Pembahasan. Apa itu narkotika? Narkotika ada. Geser sini, geser. Terus geser. Maju Dino, sini maju. Di depan. Oke, depan. Oke, silakan. Apa itu narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. 2. Dampak penyalahgunaan narkotika. Penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman, diikuti perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan, meninggal karena overdosis, menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi, dan impotensi. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya. Sekarang sesi tanya jawab. Oke, kita mulai dari kelompok 2. Siapa yang mau bertanya kelompok 2? Oke, Ariel mau bertanya apa, Ariel? Bagaimana ciri-ciri pecandu sabu? Bagaimana ciri-ciri pecandu sabu? Oke, jelas pertanyaannya? Siapa yang mau menjawab? Oke. Ciri-ciri pecandu sabu antara lain: A. Berhalusinasi, B. Emosi sulit terkontrol, C. Tubuh gampang oleh, D. Insomnia, E. Suka bingung sendiri, F. Gampang cemas, G. Paranoid. Jelas ya? Apa lagi? Ada pertanyaan lagi? Oke, Nazila. Sabu termasuk narkotika golongan apa? Jelas pertanyaannya? Siapa yang jawab? Dino, baik. Sabu termasuk narkotika golongan 1. Sudah jelas ya? Oke, lagi siapa yang nanya nih? Oh, Wiranda. Apakah mengkonsumsi narkotika bisa mengakibatkan berat badan naik? Jelas pertanyaannya, Nak? Jelas. Siapa yang mau menjawab? Ihsan, baik Ihsan. Mengkonsumsi narkotika jenis kokain dan ganja bisa menimbulkan hasrat atau keinginan berlebih untuk makan karena mengalami gangguan ingatan atau memori sehingga bisa mengakibatkan berat badan naik. Namun kedua jenis narkotika ini bisa juga menyebabkan penurunan berat badan. Jelas ya? Sudah jelas? Ada yang mau menambahkan? Pas?
Jelas? Oke, ada lagi yang bertanya kelompok 2? Tidak ada? Email tidak mau bertanya? Oke, kelompok 3. Siapa? Oh, Yumna. Baik, Yumna. Tadi ada mengatakan bahwa narkotika jenis morfin bisa menghilangkan rasa nyeri. Apakah itu artinya narkotika bisa dimanfaatkan untuk kedokteran bagi pasien yang mengalami kesakitan hebat? Jelas pertanyaannya kelompok 1? Betul sekali, narkotika bisa digunakan di dalam dunia kedokteran. Misalnya, jenis morfin bisa digunakan kepada pasien yang mengalami kesakitan hebat seperti penderita kanker, bisa untuk mengatasi rasa sakit pasien. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Jelas ya? Oke, kelompok 3 ada lagi bertanya? Kelompok 3? Siapa lagi? Kanaya. Oh, Kanaya. Narkotika jenis apa saja yang bisa digunakan untuk pengobatan? Jelas kelompok 1 pertanyaannya, Nak? Jelas? Siapa yang menjawab? Tidak bisa? Tidak ada? Oke, siapa yang bisa menjawab? Tadi apa pertanyaannya? Narkotika jenis apa saja yang bisa digunakan untuk pengobatan? Silakan, siapa yang bisa jawab narkotika jenis apa saja yang bisa digunakan dalam dunia kedokteran atau kesehatan? Ada yang bisa jawab? Tidak ada? Tidak ada, oke, di skip sampai ketemu jawabannya ya. Ada lagi yang nanya dia? Tidak ada? Tidak ada? Oke, sekarang gantian kelompok 4. Silakan kelompok 4, siapa yang mau bertanya? Ayu dulu, siapa? Oke, silakan Kak. Apakah Manzoni bisa sembuh dari kecanduannya terhadap sabu? Jelas, jawab pertanyaannya. Siapa yang mau menjawab? Oke, Rika yang mau menjawab. Silakan Rika. Bisa apabila Makroni mau mengikuti rehabilitas dengan sungguh-sungguh dan menjaga pola hidup dan pergaulan yang sehat, tidak berada pada lingkungan yang akan membuat dia kembali mengonsumsi sabu. Jelas ya? Bisa dipahami, Ulfa? Ada lagi? Oke, Rido. Apa saja jenis narkotika yang berasal dari tanaman? Oke, jelas pertanyaannya, Nak? Siapa yang mau menjawab untuk satu? Ihsan, baik Ihsan. Narkotika yang berasal dari tanaman adalah ganja, heroin, dan kokain. Ganja berasal dari tanaman ganja atau Cannabis sativa. Heroin berasal dari tanaman candu atau Paper somniferum. Kokain berasal dari tanaman coca. Jelas ya Rido? Nah, ada lagi yang mau bertanya kelompok 4? Ada? Rido lagi bertanya? Zaini tidak ada Okta? Tidak ada? Oke, pas berarti ini? Oke. Oke, baik. Itu tidak ada lagi yang menanggapi? Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang meriah. Silakan untuk kelompok 1. Terima kasih banyak. Oke, itu kelompok 1. Sekarang kelompok berikutnya yang maju adalah Bu Guru mau kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang meriah dong, Nak. Oke, ada depan, maju dikit, jangan semuanya dorong belakang. Depan lagi kayak tadi. Oke, yang rapi barisnya. Sudah? Siapa yang membuka dulu? Oke, Nazira, silakan. Yang lain tolong diperhatikan teman-teman yang berpresentasi, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nazila Febrianti Umariani. Saya Imel Dwi Hapsari. Saya Raden Wiranda. Saya Harwi pribadi.
Identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang kami buat adalah 1. Apa itu narkotika? 2. Apa itu narkoba? 3. Apa dampak penggunaan narkoba? 4. Apa itu sabu? 5. Dampak penggunaan sabu. Dan rumusan masalah yang kami akan cari solusinya adalah 1. Apa itu narkoba? 2. Apa dampak penggunaan narkoba? 3. Apa dampak penggunaan sabu? D. Kajian literatur. 1. 1. Narkoba kepanjangan dari narkotika dan obat terlarang lainnya. A. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. B. Psikotropika adalah zat atau obat yang menurunkan fungsi otak serta merangsang sistem saraf pusat, menimbulkan halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba menimbulkan rasa kecanduan pada pemakaiannya. 2. Narkotika digolongkan menjadi 3, yaitu A. Narkotika golongan 1 sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, yang termasuk narkotika golongan 1, heroin atau putau, kokain, dan ganja. B. Narkotika golongan 2 berpotensi tinggi, dapat menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan, yang termasuk narkotika golongan 2, morfin, petidin, dan metadon. C. Narkotika golongan 3 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan, yang termasuk narkotika golongan 3, kodein, difenoksilat 3. Psikotropika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu psikotropika golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Contohnya ekstasi atau MDMA, ekstasi atau MDMA, LSD, dan STP. B. Psikotropika golongan 2 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Contohnya amfetamin, metafetamin, fenisiklidin. Dan Ritalin. Psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Contohnya pentobarbital dan flunitrazepam. D. Psikotropika golongan 4 berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan luas digunakan sebagai obat. Misalnya diazepam, clobazam, fenobarbital, barbital, nitrazepam. 4. Dampak penyalahgunaan narkoba. A. Bisa tertular penyakit melalui darah, suntikan yang digunakan bergilir. B. Perkembangan otak akan terganggu. C. Mengakibatkan kecanduan. D. Kerusakan ginjal. E. Masalah pada organ hati. F. Mengalami masalah pernapasan. G. Overdosis. H. Susah tidur atau insomnia. Insomnia. I. Detak jantung meningkat. J. Perubahan nafsu makan. K. Rasa euforia sementara. L. Masalah hubungan dengan teman dan keluarga. M. Buruknya performa kerja atau akademik. N. Hilangnya ketertarikan pada aktivitas menyenangkan. O. Meningkatnya perilaku impulsif. I. Pembahasan. Apa itu narkoba? Narkoba adalah kepanjangan dari narkotika dan obat terlarang lainnya. Narkoba dibagi menjadi 2, yaitu A. Narkotika. B. Psikotropika. Apa dampak penyalahgunaan narkoba?
A. Bisa tertular penyakit melalui darah atau suntikan yang digunakan bergilir. B. Perkembangan otak akan terganggu. C. Mengakibatkan kecanduan. D. Kerusakan ginjal. E. Masalah pada organ hati. F. Mengalami masalah pernapasan. G. Overdosis. H. Susah tidur atau insomnia. Oke, stop dulu, stop. Digeser sedikit tangannya, geser lagi. Oke. Silakan. I. Detak jantung meningkat. J. Perubahan nafsu makan. K. Rasa euforia sementara. L. Masalah hubungan dengan teman dan keluarga. M. Buruknya performa kerja atau akademik. N. Hilangnya ketertarikan pada aktivitas menyenangkan. O. Meningkatkan perilaku impulsif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, semuanya semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Baik, sekarang sesi tanya jawab. Kelompok 1, siapa yang mau bertanya? Oke, Ihsan. Hari ini Ihsan aktif sekali. Narkotika digunakan untuk pengobatan apa saja di Jelas pertanyaannya, Nak? Jelas, siapa yang mau jawab? Ariel. Oke, Ariel. Sini dikit, Ariel. Narkoba digunakan untuk pengobatan kanker, yaitu untuk mengurangi rasa sakitnya. Morfin digunakan untuk obat bius. Jelas, Mbak ya? Siapa lagi yang mau tanya? Oke, Dino. Aktif sekali, Dino. Psikotropika digunakan untuk pengobatan apa saja? Jelas pertanyaannya kelompok 2? Siapa yang jawab? Oke, yang jawab Firanda. Psikotropika bisa digunakan untuk pengobatan A. Gangguan mental atau psikologis seperti depresi, gangguan kecemasan, skizofrenia, bipolar. B. Penyakit Parkinson. C. Gangguan tidur atau insomnia. D. Sindrom kelelahan kronis. Ada lagi jelas? Dino jelas ya? Ada yang bertanya lagi? Ada? Tidak ada. Bagi kelompok 3 ada yang bertanya? Oke, Yuna. Apa perbedaan narkotika dan psikotropika? Jelas pertanyaannya? Siapa yang mau menjawab? Siapa yang menjawab? Oke, Bu Guru lempar di audiens. Siapa yang mau menjawab? Pertanyaannya tadi apa tadi, Nak? Yuna? Apa perbedaan narkotika dan psikotropika? Oke, Ayu. Perbedaan narkotika dan psikotropika adalah narkotika termasuk obat untuk menghilangkan rasa nyeri, sementara psikotropika mempengaruhi sifat dan perilaku seseorang. Narkotika bisa dimanfaatkan untuk pembiusan saat operasi, sedangkan psikotropika dapat digunakan untuk terapi bagi pasien gangguan jiwa atau gangguan kecemasan. Pas ya? Ada yang mau menambahkan lagi? Oke. Mau bertanya atau menambahkan? Oh, bertanya, baik. Bagaimana pecandu narkoba bisa tertular penyakit? Jelas pertanyaannya, Nak? Jelas bagaimana pecandu narkoba bisa tertular penyakit. Siapa yang jawab? Oh, Ariel. Penularan penyakit pada pecandu yaitu melalui jarum suntik yang digunakan secara bergantian. Jelas ya? Ada lagi yang bertanya di sini? Tidak ada? Tidak ada? Nomor 3, oh, karena ya, baik. Narkotika jenis apa saja yang bisa digunakan untuk pengobatan? Narkotika jenis apa saja yang digunakan untuk pengobatan? Siapa yang jawab? Jelas? Oke, baik. Yang jawab adalah Email. Jenis narkotika yang bisa digunakan untuk pengobatan adalah A. Narkotika golongan 2, misalnya morfin, fentanyl. B. Oksidon. C. Hidromorfin.
Jelas Kanaya? Ada lagi kelompok 3? Oke, Dendesulitri. Psikotropika jenis apa saja yang bisa digunakan sebagai obat? Jelas nak? Kelompok 2 siapa yang menjawab? Oke, Nazila. Psikotropika yang bisa digunakan untuk obat antara lain: A. Psikotropika golongan 4, daya aktif atau candunya ringan sehingga bisa digunakan untuk obat, misalnya diazepam, ditrazepam, estazolam. B. Psikotropika golongan 3 bisa digunakan untuk penelitian dan pengobatan, misalnya kodein dan pentobarbital. Jelas Dendesulitri? Ada lagi? Tidak ada? Kelompok 4 ada yang bertanya? Oke, Okta. Mengapa harus dibuat narkoba jika memang membahayakan bagi kesehatan tubuh? Pertanyaan yang berat. Siapa yang menjawab? Tidak bisa. Ada yang bisa menjawab? Oke, yang menjawab Kanaya. Dari zaman dahulu, beberapa narkoba yang berasal dari tanaman sudah digunakan sebagai pengobatan maupun digunakan dalam ritual keagamaan. Misalnya seperti ganja, kokain, dan heroin. Namun, selalu ada orang yang menyalahgunakan narkoba ini secara berlebihan atau tidak sesuai dengan dosisnya, sehingga mereka menjadi kecanduan. Jelas kira-kira Okta? Jelas ya? Oke. Ada lagi kelompok 4 yang bertanya? Oke, Ayu. Apa maksud dari perilaku impulsif? Jelas pertanyaan yang kedua? Siapa yang menjawab? Oke, Miranda. Meningkatnya perilaku impulsif adalah meningkatnya sikap ketika seseorang melakukan suatu tindakan tanpa memikirkan akibatnya. Jelas ya? Ayu jelas? Ada yang bertanya lagi? Oke, Ulfa bertanya. Apa yang menyebabkan seorang Muhammad Zoni yang merupakan seorang hamba kaya raya tetapi bisa mengkonsumsi atau kecanduan obat tertentu? Jelas pertanyaannya? Siapa yang mau menjawab? Oke, Nazila. Tuntutan pekerjaan sebagai aktor yang profesional yang tidak mengenal waktu dan lelah dituntut untuk terus bersemangat, selalu punya ide dan gagasan serta fisik yang tetap prima agar penampilan tetap menarik, sehingga mengakibatkan Amarzoni atau yang lainnya mengambil jalan pintas untuk mewujudkan semua hal tersebut. Jelas ya, Ulfa? Jelas ya? Ada lagi kelompok 4? Oke, Rido. Bagaimana bisa penggunaan narkoba bisa mengakibatkan menurunnya berat badan bagi pemakainya? Jelas pertanyaannya, Nak? Siapa yang menjawab? Oke, email. Narkoba yang bisa menularkan berat badan, misalnya kokain, pecandu kokain akan makan lebih banyak kalori, lemak, dan karbohidrat. Namun kokain ini akan menyebabkan tergantungnya kemampuan menyimpan lemak. Hal ini akan menyebabkan pecandu tidak bisa gemuk meski makan lemak lebih banyak. Jelas ya? Jelas Rido? Ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Semua? Tidak ada? Jelas? Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sudah kita cukupkan yang 2 kelompok saja yang maju. Sekarang kita simpulkan hasil diskusi kita. Siapa yang mau menyimpulkan yang pertama hasil diskusi kita? Siapa? Oke, Nazila, apa kesimpulan diskusi kita? Diskusi kita ya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai kehilangan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Oke, siapa yang kesimpulan diskusi yang kedua? Siapa?
Oke, Ayu menyimpulkan hasil diskusi kita yang kedua. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Narkoba dibagi menjadi dua, yaitu narkotika dan psikotropika. Oke, nanti dulu misalnya. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ulfa. Tuntutan pekerjaan sebagai aktor yang profesional yang tidak mengenal waktu dan lelah dituntut untuk terus bersemangat, selalu punya ide dan gagasan serta fisik yang tetap prima agar penampilan tetap menarik, pantas sehingga mengakibatkan Amazoni atau yang lainnya mengambil jalan pintas untuk mewujudkan semua hal. Oke, itu kesimpulan 3 orang. Ada lagi? Siapa yang menyimpulkan? Oke, Okta. Penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman, diikuti perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan, meninggal karena overdosis, menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi, dan impotensi. Baik, itu kesimpulan kita. Ada lagi? Tidak ada? Oke, perhatikan. Bu Guru luruskan sedikit, berikan pemantapan. Tadi Ayu menyampaikan bahwa narkoba itu dibagi menjadi 2 katanya. Narkoba itu singkatan dari narkotika dan obat terlarang lainnya. Dia bilang tadi Ayu narkoba itu dibagi menjadi 2, narkotika dan psikotropika. Bu Guru luruskan sedikit ya. Jadi zat adiktif itu dibagi menjadi 3. Yang pertama narkotika, yang kedua itu adalah psikotropika, yang ketiga zat adiktif yang bukan narkotika dan bukan psikotropika. Bisa dipahami? Oke, itulah hasil diskusi kita hari ini anak-anakku. Beri tepuk yang meriah untuk kita semua. Oke. Nah, sekarang kita ke kegiatan penutup kita anak-anakku. Kita simpulkan seluruh pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang menyimpulkan pertama kali untuk pembelajaran keseluruhan pembelajaran kita hari ini? Siapa dulu? Oke, Kanaya. Narkotika digolongkan menjadi 3, yaitu 1. Narkotika golongan 1 sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, yang termasuk narkotika golongan 1 yaitu heroin ataupun tau, kokain, dan ganja. Narkotika golongan 2 berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan, yang termasuk narkotika golongan 2 yaitu morfin, petidin, dan metadon. 3. Narkotika golongan 3 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan, yang termasuk narkotika golongan 3 yaitu kodein dan dinefenoksilat. Oke, mantap sekali. Baik, ada lagi yang menyimpulkan yang lain siapa? Baik, Rika. Hari ini semua kayak aktif semuanya. Psikotropika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu psikotropika golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Contohnya ekstasi atau MDMA, LSD, dan STP. Psikotropika golongan 2 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Contohnya amfetamin, metafetamin, fenisiklidin, dan Ritalin. Psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Contohnya pentobarbital dan flunitrazepam. Psikotropika golongan 4 berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan luas digunakan sebagai obat, misalnya diazepam, clobazam, fenobarbital, nitrazepam. Oke, baik, itu kesimpulan yang kedua. Ada lagi yang menyimpulkan? Oke, email. Dampak penyalahgunaan narkoba.
A. Bisa tertular penyakit melalui darah atau suntikan yang digunakan bergilir. B. Perkembangan otak akan terganggu. C. Mengakibatkan kecanduan. D. Kerusakan ginjal. E. Masalah pada organ hati. F. Mengalami masalah pernafasan. G. Overdosis. H. Susah tidur atau insomnia. I. Detak jantung meningkat. J. Merubah nafsu makan. K. Rasa euforia sementara. L. Masalah hubungan dengan teman dan keluarga. M. Buruknya performa kerja atau akademik. N. Hilangnya ketertarikan pada aktivitas menyenangkan. O. Meningkatkan perilaku impulsif. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang terakhir? Oke, terakhir ya, terakhir. Upaya mencegah diri dari penyalahgunaan narkoba yaitu A. Meningkatkan rasa percaya diri. B. Meningkatkan keimanan. C. Memilih pergaulan yang baik. D. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. E. Menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Baik, terima kasih Nia. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Bu Guru perhatikan semua hari ini aktif. Beri tepuk tangan untuk semua kita. Oke, sekarang Bu Guru akan berikan reward untuk yang maju presentasi. Jangan lihat dari hadiahnya nak, tapi lihat dari siapa yang memberi. Nah, Bu Guru bagikan coklat untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Dimuseumkan boleh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Yang meriah dong nak. Oke. Ya, dan motivasi besok di kelompok berikutnya yang maju. Nah, selesai sudah pelajaran kita hari ini anak-anakku. Pekan depan, ya, pertemuan selanjutnya itu kita akan mempelajari jenis zat adiktif bukan narkotika dan bukan psikotropika. Jadi silakan pelajari ya. Silakan pelajari baik. Nah, sekarang kita lakukan proses. Dimasukkan semua bukunya, hanya ada ballpoint saja di atas meja. Silakan masukkan nak. Silakan dimasukkan, hanya ada ballpoint di atas meja. Sudah siap semuanya? Kelompok kanaya masih ada buku paket. Dimasukkanlah buku paketnya. Sulitri bukunya semua nak? Semua ya pinter. Oke. HP-nya juga ya. Tulis nama dan kelas. Oke, semua ada depan. Betty kerja sendiri, tidak boleh ada diri ya. Bu Guru beri waktu 5 menit. Aren kerja sendiri nak ya. Kira betul? Ya. Jangan berdiri.
Sudah? Oke, sudah dikumpulkan ya. Baik, Bu Guru koreksi sebentar Maya. Bu Guru koreksi sebentar jawaban kalian. Oke, Ayu Sulitri, ya mantap, bagus. Nia, oke, Ihsan, Dino, baik. Secara garis besar, nilai post-test kalian meningkat daripada nilai pretestnya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Iya. Oke, jadi nanti untuk analisis nilai post-test kalian, Bu Guru akan tempelkan di mading ya. Oke, dan pekan pertemuan selanjutnya Bu Guru akan umumkan siapa yang tertinggi dan mendapatkan reward tentunya ya. Oke, selesai pembelajaran kita hari ini anak-anakku. Sebelum kita tutup, Bu Guru ingin merefleksi pembelajaran kita hari ini. Bu Guru ingin tahu, bantu Bu Guru untuk mengevaluasi diri Bu Guru. Ini tidak akan Bu Guru berikan nilai, jadi jangan takut. Kalau memang pembelajaran kita bagus, beri nomor 1 kalau kalian senang, kemudian beri nomor 2 kalau kalian tidak senang, beri nomor 3 kalau kalian ngantuk, dan 4 beri kalau membosankan. Oke, bisa sih ya? Bantu Bu Guru ya. Oke, kompak nah, begitu 1, 2, 3 langsung. Angkat tangan ya. Oke, kita mulai ya. Bismillah, 1, 2, 3. Oke, ada yang Ayu 5. Oke, ya baik. Oke, terima kasih. Wiranda, mantap Wiranda. Oke, yang lain kebanyakan senang ya. Terima kasih. Kalau tepuk tangan untuk sama dulu. Ya, baik. Nah, sekarang sudah. Kita tutup kegiatan kita hari ini dulu dengan doa. Tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, baik, selesai anak-anak ya. Sekian.